Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Hermawan Zodi. Saya akan mempresentasikan judul makalah saya terkait tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Yakub selaku dosen pengampu Aswaja. Kali ini saya akan membacakan makalah saya tentang judul firqah-firqah dalam Islam. Di bab pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya adalah setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima usulan tahkim atau arbitrasi dan Muawiyah dalam perang Siffin, sejumlah pasukan Ali keluar dari barisan karena tidak setuju dengan keputusan Ali yang berkompromi dengan pemberontak. Kelompok yang keluar inilah yang selanjutnya disebut Khawarij. Persoalan politik meluas ke masalah akidah karena kelompok Khawarij mempersalahkan akidah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tahkim tersebut. Dalam perkembangannya, aliran Khawarij terpecah ke dalam sejumlah firqah-firqah yang memiliki pendapat yang beragam. Yang menyatukan identitas mereka adalah sikap yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok muslim yang tidak sepaham dengan keyakinan mereka, dan sangat mudah menuduh kelompok Islam sebagai orang kafir. Baik, yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu 1. Apa pengertian firqah-firqah dalam Islam dan faktor yang melatar belakanginya. Yang kedua, apa pengertian Ahmadiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Nahdlatul Wathon, dan Muhammadiyah beserta pokok-pokok ajarannya. Tujuan penulisan makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pengertian-pengertian firqah-firqah dalam Islam dan mengetahui faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian Ahmadiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, dan pokok-pokok ajarannya. Baik, beranjak ke bab yang kedua, yaitu pengertian firqah. Pengertian firqah-firqah dalam Islam dan bentuknya. Secara bahasa, al-firqah diambil dari kata firqatun yang berarti golongan atau sekelompok orang. Sedangkan an-najiyah adalah sifat diambil dari kata naja yang berarti selamat. Jadi penggabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat. Secara terminologi, al-firqah an-najiyah bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Firqah secara bahasa berarti kelompok manusia yang bisa jadi punya pemahaman berbeda dengan muslim lainnya. Istilah firqah biasa digunakan untuk menyederhanakan kelompok, aliran, bahkan sekte. Kelompok manusia dalam firqah ini merujuk pada cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Baik, poin kedua, penyebab munculnya firqah. Secara umum, munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan satu firqah mengkufurkan firqah lainnya. Di antara beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya firqah-firqah dalam Islam antara lain: 1. Cenderung berpendapat menurut pemikiran sendiri. Yang kedua, tajam perselisihan dalam fikih. 3.
perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, hilangnya kekuasaan politik dalam Islam dan runtuhnya sistem kekhalifahan. 5. Berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dasar yang kuat. 6. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. 7. Fanatisme kesukuan bangsa Arab. 8. Perebutan jabatan. Baik, kita akan beranjak ke bentuk-bentuk firqah. Yang pertama, Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah jamaah muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia lahir pada tahun 1835 Masehi dan wafat pada tahun 1908 Masehi. Pada tahun 1889 Masehi, dia mendirikan Ahmadiyah di suatu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India, sehingga disebut sebagai agama Qadian Mirza Ghulam Ahmad, dan mengaku sebagai Mujaddid, Al-Masih, dan Al-Mahdi. Pokok-pokok ajaran dari ajaran Ahmadiyah antara lain: 1. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Yang kedua, menerima wahyu yang turunnya di India dan membuat kitab baru bernama Kitab Tazkirah sebagai kitab suci mereka. 3. Meyakini bahwa kitab suci Tazkirah sama sucinya dengan kitab Al-Quran karena sama-sama dari wahyu Tuhan. Yang keempat, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. 6. Mereka mempunyai tempat suci, yaitu Qadian di Rabwah, serta jamaah Mirza Ghulam tidak pernah naik haji ke Makkah atau Baitul Makkah. Mu'tazilah. Baik, poin yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa berasal dari kata azala, ya'tazilu, azlam wa azalahu fa'tazala, in azala wa atazala, yang artinya menyingkirkan atau memisahkan diri. Sedangkan menurut istilah Mu'tazilah adalah sebuah sekte sempalan yang mempunyai 5 pokok keyakinan, yaitu al-ushul al-hamsah, yang meyakini dirinya merupakan kelompok yang moderat di antara kelompok ekstrim, yaitu Murji'ah yang menganggap pelaku dosa besar tetap sempurna imannya, dan Khawarij yang mengaku pelaku dosa besar telah kafir. Baik, adapun pokok-pokok ajaran dalam Mu'tazilah antara lain: 1. 5 dasar utama al-ushul al-hamsah, yaitu tauhid, al-adlu, keadilan, infazdu al-wa'id, al-manzilah baina al-manzilatain, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mengandalkan akal sehat dalam pemikiran masalah akidah. Ketiga, mengingkari hadis mutawatir, menolak kehujahan hadis ahad, menghujat dan mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat, Khawarij. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Artinya, dalam istilah yang mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu menolaknya, namun realitanya tidak demikian karena tidak semua yang keluar dari pemerintahan Ali disebut Khawarij. Seperti kelompok Muawiyah yang menuntut balas dendam atas pembunuhan Khalifah Utsman. Baik, kita akan lanjutkan tentang pola-pola pemikiran aliran Khawarij.
Di antaranya, satu, menganggap kafir orang-orang yang berseberangan dengan mereka, terutama yang terlibat dalam perang sipil. Dua, orang Islam yang berbuat dosa besar seperti zina dan membunuh adalah kafir yang selamanya masuk neraka. Yang ketiga, hak khalifah tidak harus dari kerabat Nabi atau Quraisy khususnya dan orang Arab pada umumnya. Yang keempat, orang-orang yang musyrik adalah orang yang melakukan dosa besar dan tidak sepaham dengan mereka, atau orang yang sepaham tapi tidak ikut hijrah dan berperang bersama mereka. Yang kelima, mereka menganggap bahwa hanya daerahnya yang disebut Darul Islam dan daerah orang yang melawan mereka adalah Darul Harb. Karena orang yang tinggal dalam Darul Harb, baik anak maupun wanita, boleh dibunuh. Yang keenam, ajaran agama diketahui hanya dua, yaitu mengetahui Allah dan Rasulnya. Selain yang dua hal itu tidak diwajibkan. Yang ketujuh, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar dan pelakunya menjadi musyrik. Yang kedelapan, melakukan taqiyah atau menyembunyikan keyakinan demi keselamatan diri, baik lisan maupun perbuatan, adalah diperbolehkan bila keselamatan diri mereka terancam. Baik, adapun sifat dari kaum Khawarij di antaranya, satu, suka mencela dan menganggap sesat. Dua, berprasangka buruk atau suudan. Tiga, berlebihan dalam beribadah. Empat, keras terhadap kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Lima, muda umurnya tapi berakal buruk. Baik, tambahan materi dari makalah ini ada dua, yaitu Nahdlatul Wathon dan Muhammadiyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon atau disingkat NW adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, tepatnya Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dijuluki Tuan Guru Pancor, serta Abul Masajid wal Madaris, bapak-bapaknya masjid dan madrasah, pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah. Organisasi ini mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Organisasi Nahdlatul Wathon yang selanjutnya disingkat NW adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Adapun yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini adalah satu, melihat pertumbuhan perkembangan cabang madrasah NWDI dan MBDI yang begitu pesat. Dua, perkembangan aktivitas sosial seperti majelis dakwah dan majelis taklim lainnya. Baik, saya akan membacakan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad SAW karena tujuan Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu.
Dalam pembentukannya, Muhammadiyah merefleksikan kepada perintah Al-Quran, di antaranya surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mereka yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat Islam dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi makalah saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab 3, yaitu penutup. Di bagian penutup ini, 1, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah firqah dalam Islam memiliki keyakinan yang sama pada dasar agama yang meliputi keyakinan atas keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, malaikat, kitab dan hari akhir. Demikian juga pada rukun Islam ikrar syahadatain ini. Kewajiban melakukan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji, dan di luar itu sangat mungkin terjadi perbedaan dan tidak menjadikan seorang menjadi kafir. Seperti penentuan khalifah yang mengharuskan ahlul bait pada aliran Syiah, konsep al-wa'du wal al-wa'id, dan manzilah baina al-manzilatain dalam usul al-hamsah Mu'tazilah yang merupakan hasil ijtihad akal. Adapun faktor yang melatar belakanginya antara lain seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Yang pertama, cenderung berpendapat menurut pemikiran sendiri. Yang kedua, tajamnya perselisihan dalam bidang fikih. 3, perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah SWT. Keempat, berani menetapkan kedudukan Nabi Muhammad SAW tanpa dasar yang kuat. 6, perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. Ketujuh, fanatisme kesukuan bangsa Arab. Kedelapan, perebutan jabatan khalifah. Saran dari makalah ini, melalui makalah ini, saya menyarankan kepada para pembaca untuk tidak henti-hentinya belajar, menggali ilmu sedalam-dalamnya. Kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun tentang pembahasan makalah di atas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswaja di hati,